Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 217 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Kamis 19 Mei 2022 dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku menyertai engkau, demikian firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah." Dalam bahasa Batak Toba, "Ayaudo dongammu ninna jahuba, laho paluahoko aisun siap do bahenokku salhut bangso perbigu ha abbolongammu nahu baheni naselau. Alai anggoho dang siap bahenokku, ikon picangokku doho nian hobar tuuhum, jaladang tarbahen sotoruakku ho." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan membuat semuanya menjadi pasti. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Untuk mendapat penyertaan Tuhan adalah anugerah Tuhan. Tentu kita jawab dengan hidup kudus dan berkenan di hadapannya. Karena Tuhan kita adalah kudus, sehingga kita pun harus kudus. Bahkan kita juga perlu memohon penyertaan Roh Kudus agar kita dibimbing ke arah yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan menyertai Yeremia menyampaikan penghukuman atas bangsa Yehuda berupa pembuangan ke tanah Babel. Hal tersebut merupakan bentuk pendisiplinan Allah kepada umat pilihannya. Penghukuman itu bagi Yehuda teramat berat, sehingga Yeremia pun menggambarkannya seperti seorang yang akan melahirkan. Ia merasa kesakitan teramat sangat di pinggangnya dan memucatkan wajahnya karena penderitaan tersebut. Bahkan Allah menyebutkan luka mereka karena pembuangan itu seakan tak tersembuhkan dan teramat parah. Semua kesakitan dan penderitaan mereka disebabkan oleh satu hal saja, pemberontakan dan dosa mereka terhadap Allah yang besar. Telah berkali-kali Allah mengingatkan dan meminta pertobatan mereka. Namun mereka menolak, mereka membangkang hingga Allah mendisiplinkan mereka. Namun penghukuman itu tidak akan berlangsung selamanya. Allah akan menyatakan belas kasihan dan pertolongan pada saatnya. Inilah yang patut disyukuri oleh Yehuda. Allah memang menghukum dosa mereka, tetapi Allah juga mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah memang membuang mereka, tetapi Allah juga yang memulangkan mereka. Sungguh
Allah memang memukul mereka, tetapi Ia juga yang memulihkan mereka. Dalam Ayub pasal 5 ayat 17 sampai 18 mengingatkan kita, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa, karena Dialah yang melukai, tetapi juga membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Apakah saat ini kita sedang mengalami pendisiplinan Tuhan atas kesalahan dan dosa kita? Jangan menolak didikan dan kasih-Nya. Teruslah berharap dan percaya akan kebaikan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk setia berpegang pada kebenaran-Mu, memiliki hidup kudus dan setia melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 217 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.